Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, oke, pada kesempatan kali ini aku akan jelaskan tentang bagaimana cara kita untuk menganalisa sebuah data, dan itu akan kita uji menjadi analisis statistik deskriptif dengan menggunakan pengujian SPSS. Yang pertama, kalian harus memilih skripsinya dahulu. Nah, di sini kami memilih skripsi dari Kiki Eka Rasanti dari IAIN Metro, yang mana judulnya itu tentang pengaruh model pembelajaran korporatif tipe Group Investigation GI terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 11 di SMA Ma'arif 01 Seputih Banyak. Oke. Nah, di sini kami mendapatkan pengujian tabelnya, dan kami sudah kelompokkan di sini ya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ada kelas ke eksperimen, kelas kontrol, dan juga nilai dari pre-test dan juga post-testnya di masing-masing kelas. Nah, terus selanjutnya kita buka di SPSS. Oke, sorry ya ini. Oke, yang pertama ini ada data view dan juga ada variable view, dan yang kita pakai di variable view yang pertama kita tulis tentang pre-eksperimen ya. Terus yang kedua tentang post eksperimen. Yang ketiga ada pre kelas kontrol. Terus ada post test dari kelas kontrol. Oke. Oke. Nah, yang di sini di bagian desimalnya kita ubah menjadi 0 semuanya ya. Kita ubah menjadi salah. Kita ubah menjadi 0 terlebih dahulu. Ya, semuanya kita ubah menjadi 0 dan supaya nilainya tidak berubah. Kita buat 0 semua supaya angkanya itu tidak berubah. 0, dan ini juga kita ubah 0, and then di sini juga kita ubah 0. Nah, labelnya kita tulis data lengkapnya seperti pre-test, eksperimen, kelas eksperimen ya maksudnya. Terus yang kedua ini bisa kita lebarkan teman-teman. Oke. Yang kedua itu ada post test, eksperimen. Yang ketiga ada pre-test, kontrol, dan yang terakhir ada post test. Sorry. Post test kontrol. Nah, selanjutnya ini tidak ada yang berubah ya, hanya bilangan desimalnya kita ubah menjadi 0. Terus kita beralih ke data view. Nah, ini akan terlihat seperti ini teman-teman. Ada pre-eksperimen, post-eksperimen, dan juga pre-kontrol dan juga post-kontrol. Ini maaf ya kalau sedikit berisik karena kita lagi di coffee shop. Oke, selanjutnya teman-teman, kita copy semua data Excel-nya ya, sesuai dengan kelas yang udah tadi kita bikin. Misalnya kayak ini, pre-test dan post-testnya. Kalian juga bisa mengcopy satu-satu ataupun langsung di-copy seluruhnya juga bisa. Tapi kalau aku lebih prefer satu-satu gitu, biar tidak mengulangi kesalahan yang sudah kita lakukan tadi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, ini kita hapus dulu, ini tidak berguna. Hapus yang tidak berguna. Gitu. Oke. Sebenarnya teman-teman, ini kita bisa bikin seperti ini. Oke, kalau misalkan kalian laptop bagus ya. Ini yang pertama itu pretest.
pretest eksperimen, kita masukkan di sini ya datanya, kita Ctrl V. Terus post test, nilai post testnya juga sama, lakukan di hal yang sama. Di sini kita Ctrl C dulu, habis oke. Habis itu kita copy di sini ya. Oke teman-teman, maaf ada kesalahan nih. Oke, yang pertama kita copy ulang ya. Kalian bisa klik kanan, habis itu copy, ataupun Ctrl C itu juga bisa. Terus Ctrl V, oke. Terus pretest, lakukan hal yang sama ya teman-teman, seperti ini. Kita copy, habis itu kita masukkan ya nilainya di sini, kita paste, habis itu postnya di post test yang di kelas kontrol juga seperti itu. Kita copy terlebih dahulu, habis itu kita paste ya. Ini cara manualnya. Terus selanjutnya ini sudah terlihat seperti ini ya teman-teman. Oke. Ini kita ada kesalahan. Oke, di sini kita bisa lihat semuanya. Nilainya sudah kita masukkan dan itu jumlahnya ada 25 siswa dari masing-masing kelas kontrol dan juga eksperimen. Nah, sehabis itu kita save terlebih dahulu datanya supaya tidak hilang ya. Save. Oke, kita namakan data statistik deskriptif. Puas gitu ya. Kita save. Nah, ini sudah tersave ya teman-teman. Terus oke, ini sudah tersave ini. Terus kita masuk ke bagian analyze. Nah, di sini ada tulisan statistik deskriptif dan kita ambil di yang deskriptif. Nah, di sini teman-teman sudah terlihat ya tampilannya seperti ini, ada pretest, post test, pretest control dan juga post test control. Nah, kita akan masukkan satu persatu di sebelah kanan semuanya secara bertahap. Ya, jangan ada yang kelewat ataupun terlewat satu. Ya, oke, dan kita sesudah kita ini tampilannya ya. Setelah tadi kita masukkan. Oke, dan kita nah, itu jadinya seperti ini teman-teman. Nah, ini data deskriptif statistik yang tadi telah kita uji coba. Nah, di sini pretest, terus post test, pretest control dan juga post test controlnya itu sudah kita lihat ya, dan juga di sini itu menunjukkan bahwa nilai minimumnya dari pretest itu ada 55, maksimumnya itu ada 75. Pretest minimumnya ada 70, maksimumnya ada 95. Begitu juga dengan pretest dan post test control. Di sini menunjukkan nilai minimumnya itu ada 61 dan 68 dan nilai maksimumnya 77 dan 85. Oke, nah di sini itu menunjukkan bahwa datanya itu berdistribusi secara normal ya. Kita bisa lihat dari sini. Oh, belum. Kalau misalnya kita mau lihat, kita harus melakukan uji normalitas. Ini adalah data dari deskriptif statistiknya dan kamu bisa save. Kita save terlebih dahulu. Kita namai output statistik deskriptif. Save. Oke.
Jadi teman-teman, mungkin cukup sekian tutorial dari aku, dan untuk tutorial selanjutnya mungkin akan dijelaskan dengan teman-temanku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baiklah, selanjutnya kita akan uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menilai apakah sekumpulan data berdistribusi itu normal atau tidak. Uji normalitas biasanya memakai dua objek, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, buka aplikasi PSS-nya. Di sini kita tulis hasil numerik. Sini di desimal kita tulis 0. Selanjutnya di label hasil belajar siswa. Selanjutnya kita kedua, yaitu kelas. Numerik di sini desimalnya 2 ya. Selanjutnya untuk label kita buat kelas. Di value di noan ini kita ketik titik 3-nya. Baru kita buat 1. Kemudian pretest di sini kita buat test eksperimen atau PBL dalam kurung P. Kita buat ketik add. Oke, selanjutnya kita add 2 di sini. Di label kita buat post test. Post eksperimen atau PBL. Pakai capwords ya. Langsung saja kita klik add. Lanjut untuk yang ketiga, kita buat 3, lalu pre test kontrol konvensional. Kita tutup kurung ya. Langsung kita add. Kemudian yang keempat, di sini kita buat post test. Post test konvensional. Selanjutnya kita ketik OK. Lalu di
Selanjutnya di value ini bisa langsung saja ke Excel. Setelah itu ya anjir kayak mana nih, astaga. Sini. Selanjutnya kita copy pretest. Kita masukkan ke SPSS. Selanjutnya kok nol ya? Kayak satu deh nol. Copy. Lanjut ke post test dan kelas kontrolnya. Selanjutnya kita copy kita di dokumen kan, di dokumen ke desktop. Dokumen ya. Titik 1 data normalitas. Setelah itu
Analyze lanjut. Oke guys, selanjutnya sudah lihat hasilnya guys. Inilah hasilnya. Baiklah, itu tadi dari uji normalitas data. Tempel ke Word enggak? Kalau lagi Anang sendiri? Iya. Anjay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan, yaitu 3/5. Pada video kali ini kita akan membahas uji Paired Simple T-Test. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara pre-test dan post-test pada kelas yang sama, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Kita tetap menggunakan data asli dari skripsi Kiki Karisnati tentang modul pembelajaran Group Investigation pada mata pelajaran PAI. Paired Simple Test atau Dependent Simple T-Test digunakan ketika membandingkan dua data yang berpasangan dari subjek yang sama. Dalam penelitian ini Pair 1 pre-test dan post-test kelas eksperimen, Pair 2 pre-test dan post-test kelas kontrol. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada peningkatan hasil belajar yang signifikan setelah diberi perlakuan. Di sini kita buka tabel sebelumnya, itu analyze dan compare means. Setelah itu Paired Simple T-Test. Di sini pre-test ini tinggal kita gunakan saja, dan ini seperti ini. Setelah itu tanpa yang sama dengan seperti ini. Lalu selanjutnya di variabel 1 bagian 2 seperti ini.
description. Nah, di sini kita bisa lihat presentasi dari bukan visi dari interval presentasinya. Setelah kita continue dan tekan OK. Nah, di sini ya, kita bisa lihat hasilnya. Dari hasil sampel ini kita menyimpulkan ada kelas eksperimen model GI terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan pada kelas kontrol metode atau metode ceramah. Juga ada peningkatan, tapi kita bandingkan dengan uji independent simple t-test, lihat mana yang lebih efektif. Demikianlah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuda Aditya Pratama. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji homogenitas menggunakan aplikasi SPSS. Uji homogenitas merupakan salah satu tahapan analisis data yang penting dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis, khususnya independent sample t-test. Oleh karena itu, pada video ini saya akan menjelaskan mulai dari konsep dasar tujuan uji homogenitas, langkah-langkah pengolahan data menggunakan SPSS hingga cara membaca hasil outputnya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum masuk ke SPSS, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan uji homogenitas. Uji homogenitas adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah varians atau keragaman data dari dua kelompok memiliki varians yang sama atau tidak. Dalam penelitian eksperimen, uji ini biasanya dilakukan terhadap nilai post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jika hasil uji menunjukkan bahwa kedua kelompok memiliki varians yang sama, maka data dikatakan homogen. Sebaliknya, apabila varians kedua kelompok berbeda, maka data dinyatakan tidak homogen. Mengapa uji homogenitas penting? Karena hasil uji ini menjadi salah satu syarat sebelum melakukan independent simple t-test. Dengan mengetahui apakah data homogen atau tidak, peneliti dapat menentukan prosedur analisis yang tepat. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol yang telah diperoleh setelah proses pembelajaran selesai. Selanjutnya, saya akan membuka pada penelitian yang telah disiapkan. Di sini terdapat dua kelompok data, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Masing-masing kelompok memiliki nilai pretest dan post-test. Namun untuk uji homogenitas kita hanya menggunakan nilai post-test dari kedua kelompok tersebut. Setelah data dipastikan sudah benar, langkah berikutnya adalah menginput data tersebut ke dalam SPSS. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi SPSS. Langkah pertama, buka file data yang sudah kita siapkan, kemudian pilih menu Analyze. Selanjutnya pilih Compartments. Kemudian klik Independent Sample t-test. Masukkan variabel nilai post-test ke bagian test variable. Lalu masukkan variabel kelas ke bagian grouping variable. Setelah itu, klik Define Group. Masukkan angka 1 untuk kelas eksperimen dan angka 2 kelas kontrol. Kemudian klik Continue.
Selanjutnya klik OK. SPS akan menampilkan output hasil analisis. Pada output tersebut terdapat tabel Levens test for equality of variance. Nah, variabel ini adalah digunakan untuk melihat hasil uji homogenitas. Untuk mengetahui apakah data homogen atau tidak, kita cukup melihat nilai sig. Pada Levens test, apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan homogen. Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data tidak dinyatakan homogen. Sebagai contoh, jika nilai sig adalah 0,321 karena lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians kedua kelompok homogen. Dengan demikian, data memenuhi salah satu syarat untuk melanjutkan analisis menggunakan independent simple t-test. Oke, demikianlah tutorial mengenai cara melakukan uji homogenitas menggunakan SPSS. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu dalam memahami konsep uji homogenitas serta langkah-langkah pengolahan menggunakan SPPS. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara bagaimana untuk menguji independent stability test pada aplikasi SPSS. Oke, langsung saja kita masuk ke caranya, yaitu pertama-tama kita masuk ke file, kemudian pilih menu open, kemudian data, kemudian kita cari data homogenitas. Setelah itu tekan open. Outputnya kita close, ini kita close. Oke, sebelumnya eh, untuk cara menentukan data homogenitas ada pada video sebelumnya. Jadi kita langsung buka saja pada data yang sudah kita simpan, maksudnya data homogenitas tersebut. Kemudian setelah kita membuka data homogenitas, kita pilih menu Analyze, kemudian Compare Means, lalu pilih Independent Sample Test. Sebelumnya, uji independent sample test ini digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata atau nilai min dua kelompok yang saling independen atau tidak berhubungan, guna mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. Lalu pada hasil belajar siswa, kita masukkan ke tes variabel, kemudian kelas, kita masukkan ke grouping variabel. Pada di bawah grouping variabel, define groups, kita klik, dan di grup 1 kita ketik 1, di grup 2 kita ketik 2, kemudian continue, kemudian kita klik OK. Setelah itu langsung muncul output dari data independent sample t-test seperti ini, yang kemudian nanti kita akan copy ke dalam proposal atau skripsi yang kita gunakan.